Pujilah Tuhan, hai segenap umat-Nya. Pujilah Dia karena perbuatan tangannya sungguh ajaib. Diberkatinya setiap kita dengan kesempatan dan keselamatan, sehingga pada saat ini kita masih dapat menikmati kehidupan dan berkat-Nya. Kehidupan dan berkat adalah anugerah dari Tuhan. Kesehatan dan kekuatan adalah bentuk cinta kasih-Nya. Mari kita memulai tahun ajaran baru ini dengan ungkapan syukur atas cinta kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Kebaktian awal tahun ajaran ini dapat berlangsung karena Tuhan adalah penolong kita. Melalui karyanya, Ia menjaga kehidupan kita dan terus bekerja di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus. Damai sejahtera bagi kita semua yang percaya dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku.
Kudus nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Awal tahun ajaran sudah semestinya kita jalani dengan semangat dan sukacita. Bersemangat karena kita akan menyambut berbagai pengalaman baru di tahun ajaran baru, dan bersukacita karena Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baru bagi kita semua. Namun, tantangan yang ada di hari depan sungguh nyata dan terkadang membuat kita cemas, takut, dan khawatir. Terkadang ketakutan itu sungguh besar dan membuat kami lupa bahwa Engkau beserta kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bujana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 8-14. Demikian Tuhan memberikan anugerah pengampunannya kepada kita, sehingga kita semua dilayakkan untuk menerima firman-Nya. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Wah, senang sekali ya Kak Dani bisa bertemu dengan anak-anak.
Nah, saat ini pada waktu kita ada di dalam ibadah pembukaan tahun ajaran yang baru, kita perlu datang pada Tuhan, memohon nikmat-Nya di dalam pembacaan dan perenungan firman. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa dulu yuk. Ya, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan yang terus menopang kami. Bahkan setahun yang sudah berlalu kami sudah lewati dan pertolongan dan anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan kami hendak memasuki tahun ajaran yang baru. Pimpin kami ya Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan ajar kami untuk boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, seperti anak panah. Nah, itulah tema kita hari ini. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama dari Mazmur. Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, anak-anak sekalian, kita semua hari ini termasuk Kak Dani, masuk anak-anak, kita semua saat ini berada di dalam satu generasi. Yaitu apa? Generasi Corona. Waduh, generasi Corona apa ya itu ya kira-kira ya? Tapi meskipun kita ada disebut sebagai generasi Corona yang hidup di masa-masa pandemik ini, menurut anak-anak, Tuhan meninggalkan kita enggak? Enggak, yang pasti ya. Wah, itu good, hebat. Justru di dalam masa-masa seperti ini, meskipun banyak yang berduka karena ada sanak famili, keluarga yang meninggal karena virus ini, dan memang kita perlu mendoakan ya untuk keluarga-keluarga kita, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal karena corona, kita perlu doakan loh keluarga mereka ya agar keluarganya cepat pulih, dan juga yang masih sakit, kiranya mereka pun yang terpapar itu agar cepat sembuh. Dan selama setahun ini, kita yang sudah belajar secara online, naik kelas dengan online, kita pun akan mengalami kembali lagi pembelajaran secara online. Karena memang virus yang kita hadapi saat ini adalah virus yang berkembang, varian Delta kira-kira begitu. Nah, meskipun ada ini itu, ada pembatasan yang lain, banyak jalan yang ditutup, selain ada PPKM, ada perusahaan yang diliburkan, toko-toko semua perlu obat gitu ya, toko-toko banyak yang tutup, apotek-apotek ada obat tapi habis, dan ada pembatasan banyak yang lain. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Mata Tuhan tetap memandang kepada kita dan tetap memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Kenapa ya? Kok bisa ya seperti itu? Karena kita semua hari ini dipelihara oleh Allah. Sama seperti anak panah yang siap dilepas untuk tujuan yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Anak panah itu seperti apa ya Kak Dani? Nah, ini Kak Dani punya nih. Nah, Kak Dani punya anak panah. Ada berapa anak panahnya? 3. Wah, panjang-panjang. Dan wah, kayaknya tajam. Enggak tajam. Ini hanya plastik-plastik saja gitu ya. Seperti anak panah dan akan siap diluncurkan oleh busur. Wah, ini busurnya kayak Robin Hood ya, gitu ya. Diluncurkan, siap diluncurkan gitu ya. Nah, tapi maksudnya apa ya? Kita itu seperti anak panah seperti ini. Maksudnya apa? Nah, yang pertama adalah kita disiapkan untuk tujuan yang baik. Kita disiapkan untuk tujuan yang baik. Nah, anak sekalian, semua benda dalam dunia ini diciptakan itu pasti ada tujuannya. Benar enggak? Semua yang ada dalam dunia ini diciptakan
itu selalu ada tujuan. Contoh, kursi. Nah, kursi itu tujuannya diciptakan, dibentuk, dipotong-potong, dipalu-palu begitu agar bisa jadi kursi. Itu gunanya untuk apa? Untuk diduduki, betul, untuk diduduki. Lalu meja untuk apa? Iya, untuk ditaruh laptop, ditaruh Alkitab, ditaruh buku. Nah, laptop diciptakan untuk apa? Iya, supaya kita belajar online ya. Coba bayangkan kita nggak diciptakan laptop, atau kita lupa nih ada laptop di dunia ini. Waduh, gimana ya caranya bisa belajar secara online? Jadi semua benda yang ada di dunia ini diciptakan itu dengan tujuan yang baik, termasuk anak-anak. Kita semua diciptakan untuk tujuan yang baik. Dan Tuhan sudah siapkan tujuan itu yang terbaik bagi kita. Sama seperti anak panah ini. Disiapkan untuk satu tujuan di luar sana tuh. Yang jauh tuh. Ada tujuannya, ada titik di sana yang harus siap diluncurkan. Dan di sana kena titik yang jadi tujuan yang pasti. Nah, anak-anak, dari ini semua, mari kita semua, baik anak-anak dan juga Kak Dani, kita semua bersyukur. Ternyata Tuhan sudah menciptakan suatu rencana yang besar, sehingga kita semua yang lahir di dunia ini bukan karena usaha manusia, tetapi karena pemberian Allah. Dan kita perlu bersyukur nih. Karena apa? Karena hari-hari ini kita sedang disiapkan untuk masa persiapan tujuan yang terbaik. Kita hari ini memasuki masa-masa persiapan agar kita semua sebagai anak panah diciptakan agar siap diluncurkan untuk tujuan yang terbaik. Gimana tuh ya persiapannya? Seperti apa ya? Iya, sekarang ini ketika kita sekolah dari rumah, papa, mama disiapkan untuk menemani anak-anak. Saat ini ketika kita sekolah dari rumah, bapak ibu guru mengajar di sekolah secara online itu juga menyiapkan anak-anak agar sampai untuk tujuan yang terbaik. Kita semua hari ini belajar secara online, disiapkan wifi-nya agar apa? Agar semua nantinya mendapatkan tujuan yang terbaik sampai di sana, sampai di tujuan yang terbaik. Namun anak-anak, sama seperti kita sebagai seorang anak panah nih, kita harus fokus apa? Fokus pintar. Fokus apa? Fokus pada tujuannya, fokus pada titiknya yang di sana tuh. Tidak boleh melenceng, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, kepada jangan. Tapi harus fokus pada tujuannya. Fokus pada titiknya, gitu ya. Fokus pada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Fokus pada tuntunan yang sudah disiapkan oleh papa mama dan juga para guru. Oleh karena itu kita perlu pahami tujuan kita hari ini ada di sini yang Tuhan inginkan. Kira-kira apa? Apakah Tuhan menciptakan kita untuk menjadi kaya raya? Punya banyak uang? Bukan. Apakah Tuhan menciptakan kita untuk jadi terkenal di seluruh dunia? Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan Tuhan sendiri. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu kita nggak boleh hilang fokus. Kita tetap harus konsentrasi. Jangan sampai terbuai dengan distraksi. Jangan sampai terbuai dengan waduh banyak ya tapi kita bingung. Kita harusnya seperti apa ya? Jangan sampai hilang fokus. Nah, kita mau bermain dulu tuh. Nah, Kak Dani punya kartu. Waduh, punya kartu nih. Kartu ini kartu kuning ya. Kartunya warna kuning. Kak Dani mau tanya, ini gambar apa nih? Komik ya. Siapa yang suka baca komik di rumah? Oh, pasti ada ya. Oke, yang ini gambar apa nih? Barbie. Oh iya, pintar. Siapa di sini yang suka main Barbie? Oh iya, pasti ada anak-anak ya. Apa ini? Game. Ayo, siapa di sini yang suka nge-game? Wah, ada. Apa di sini? Oh iya, robot-robotan. Wah, keren ya. Kita semua pernah main ya? Semua pernah main komik, pernah main Barbie, game PS gitu ya, sama robot-robotan ya, kira-kira begitu. Nah, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di sini. Ya, Tuhan Yesus ada di mana? Di sini. Tapi meskipun Tuhan Yesus ada di sini,
Tuhan Yesus di antara ini semua pilihannya, kita bisa hilang fokus loh. Kenapa? Iya, kita bisa hilang fokus seperti ini dan tidak tahu kira-kira Tuhan Yesus ada di mana ya. Nah, ini nih. Ada penjepit warna kuning juga. Nah, kira-kira Tuhan Yesus ada di mana ya? Kira-kira contohin. Nah, kira-kira Tuhan Yesus ada di mana ya? Jepit yang atas. Kira-kira yang mana? Wah, kira-kira yang itu. Benar enggak ya kira-kira ya? Nah, kira-kira benar enggak ya? Lu kok bener ya? Hebat ya, luar biasa. Ternyata tahu di mana tujuannya. Tetapi kadang apa? Kadang kita lupa. Loh iya ya, tujuannya di mana ya kira-kira? Nah, anak-anak, kita pun perlu demikian. Kita perlu fokus. Fokus pada Tuhan. Fokus pada rencana Tuhan. Nah, lalu apa ya arti yang kedua ketika kita seperti anak panah? Nah, yang kedua adalah kita perlu taat. Apa? Perlu taat. Nah, siapa di sini yang suka main Play-Doh? Tahu Play-Doh nggak? Wah, pasti semua tahu ya Play-Doh itu apa. Play-Doh itu ya sejenis mainan gitu yang bisa dibentuk lucu. Bentuk lagi lucu lagi. Bentuk lagi lucu lagi. Tetapi pernah dengar nggak ketika Play-Doh itu dibentuk jadi orang gitu, terus orangnya itu bisa berdiri, bisa jalan dan bisa ngomong, protes, loh kok aku dibentuk seperti ini sih, kan aku jelek gitu kan ya. Pernah begitu? Nggak pernah dong. Kenapa? Karena plastisin atau Play-Doh itu hanya bisa taat saja. Ya sudah, dibentuk begini ya begini, dibentuk begitu ya begitu, tidak perlu protes begitu ya. Sama seperti anak panah ini. Sebelumnya anak panah ini cuman kayu biasa, kayu yang jelek, kayu yang mungkin dibuang orang. Tetapi si anak panah ini ketika diambil oleh seorang pemanah, dia melihat, wah ini bisa jadi anak panah yang bagus nih. Caranya gimana? Dipoles gitu ya. Dibersihkan pakai pisau. Diamplas, dihaluskan biar tidak tajam-tajam gitu ya. Dibentuk, diukur lagi, dilurusin. Oh, sudah lurus atau bengkok? Oh, masih bengkok. Dilurusin lagi. Lalu dikasih ini nih. Ini apa nih ya? Oh, ini lubang nih. Kasih lubang untuk apa? Untuk biar penjepit talinya supaya rapat sehingga siap diluncurkan. Wah, itu keren sekali. Kenapa? Karena si pahlawan ini sedang membuat satu anak panah yang luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita sedang disiapkan oleh pahlawan. Oleh pahlawan penarik busur itu. Yaitu pahlawan perang. Gitu ya. Nah, anak-anak, benda yang paling penting, senjata yang paling penting itu selain anak panah, yaitu adalah busur. Wah, ini adalah benda yang sangat penting. Adalah busur yang siap apa? Siap dipakai untuk meluncurkan anak panah, begitu ya. Setelah anak panah itu diluncurkan, dia harus bersiap dengan busur. Nah, setelah itu sudah siap gitu ya. Nah, dia harus membidik. Pahlawan itu harus membidik targetnya. Sasarannya yang mana ya? Kita coba ya, kita coba luncurkan ya, siapa tahu bisa rapat. Oke, kita coba ya. Apa itu ya di sana? 3, kita coba ya, coba mau nggak? 1, 2, 1, 2. Wah, nggak kena ternyata. Terlalu jauh, maaf ya. Ternyata dengan Kak Dani cuma bisa main panah-panahan ceritanya. Ya memang bukan panah sungguhan, tapi ini cuma panah mainan ya. Jadi tidak kena siapa-siapa di sana, itu cuma kena tembok ya. Tidak kena ada buah apel di situ. Oh, nggak ada. Tapi ini yang dibutuhkan oleh pahlawan. Nah, sang pahlawan adalah memegang busur ini dengan sungguh-sungguh, dengan erat. Dia melihat sasaran. Dan melihat anak panah ini, wah ini anak panah ini sudah siap nih ya, diluncurkan, mau ke sana. Nah, sebagai anak panah,
Sebagai anak panah boleh nggak protes? Aku nggak mau diluncurin, enak aja. Aku kan sudah bagus-bagus terus diluncurin. Lah kalau hilang bagaimana? Gitu kan ya. Bisa protes? Nggak bisa. Anak panah hanya perlu tunduk dan taat saja kepada pahlawan. Sama seperti kita yang adalah anak panah. Kita hanya perlu tunduk saja kepada siapa? Kepada si pemanah, kepada pahlawan. Itulah Tuhan. Tuhan melalui Bapak Ibu guru, Tuhan melalui Papa Mama yang menjadi busur itu, yang siap untuk meluncurkan setiap anak panah. Nah, disinilah anak-anak kita perlu taat kepada Tuhan. Kita perlu tunduk kepada pahlawan kita, yaitu Papa, Mama, dan Bapak Ibu guru kita. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk membuat kita siap diluncurkan untuk masa depan yang lebih baik. Siap diluncurkan untuk kita bisa menghadapi banyak tantangan. Untuk siap agar kita bisa menghadapi godaan yang membuat kita males. Untuk siap agar apa? Agar kita tetap pada fokus dan tujuan. Kenapa? Karena kalian adalah milik pusaka Tuhan. Kita adalah milik pusaka Tuhan. Milik pusaka yang berharga, yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu Tuhan menginginkan kita semua untuk tetap taat. Nah, anak-anak, untuk tetap taat kita memerlukan apa? Semangat untuk terus berjuang. Semangat untuk terus taat. Nah, dengan hadirnya teman-teman di sekeliling kita, teman-teman yang ada di kelas kita, kelas yang baru ini, dialah yang menjadi semangat kita. Semangat untuk apa? Untuk belajar sungguh-sungguh. Untuk melewati setahun ini dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu jangan merasa sendirian, jangan merasa sendiri. Harusnya kita saling memberi semangat. Nah, jangan seperti tali yang loyo ini. Wah, tali ini selalu loyo begitu ya. Tapi tali yang loyo ini itu akan semangat kalau ada yang bilang semangat gitu. Nah, mau coba? Mau coba? Oke, kita coba sama-sama ya. Kita coba yang tali ini kan masih loyo nih. Nah, tali ini akan semangat kalau ada kata-kata semangat. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Semangat! Masih loyo. Masih kurang kuat. Ayo, 1, 2, 3. Semangat! Kok masih lemas-lemas ya? Kurang keras lu. Ayo, sama-sama lagi ya. 1. Siap. 2. 2,5. 3. Wah, talinya bisa semangat tuh, perhatikan. Talinya bisa semangat sampai bisa kencang. Tapi kalau ada yang loyo lagi. Makanya jangan sampai ada yang loyo. Jangan sampai ada yang merasa, jangan. Kenapa? Karena ada teman-teman, ada Bapak Ibu guru, ada Papa Mama. Nah, memang anak-anak tahun ajaran ini adalah tahun yang belum tentu kita bisa lewati dengan mudah. Tetapi perhatikan, Tuhan yang menjadikan kita anak panah, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan apa? Sudah membentuk kita sudah lama. Dan Tuhan sudah siapkan busur itu di tangan pahlawan. Wah, di tangan Bapak Ibu guru, di tangan Papa Mama. Tinggal apa? Kita fokus pada tujuan. Fokus pada kehendak Tuhan. Dengan tetap tunduk dan taat. Sampai nanti akhir tahun ajaran baru. Ayo anak-anak kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau tunduk dan taat? Angkat tangan. Wah, semuanya. Anak-anak, selamat ya memasuki tahun ajaran yang baru. Kiranya kasih dari Tuhan memampukan kita semua untuk bisa sampai pada tujuan. Karena kita adalah seperti anak panah yang sudah disiapkan untuk tujuan yang baik. Amin. Semusim lebih, virus ini sudah hadir di kehidupan kita. Rindu tata sahabat di bangku sekolah. Semusim berlalu, namun
hingga bel sekolah memanggil kita untuk kembali ke kelas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan Yesus pasti menjaga kalian dimanapun. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur, kami anak panah-Mu yang berharga, yang bernilai di mata Tuhan, milik pusaka Tuhan. Tuhan telah sudah bentuk sampai hari ini. Terima kasih atas pembentukan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, tatkala kami mau memasuki tahun ajaran yang baru, Tuhan mampukan kami, ajar kami untuk tetap tunduk dan taat. Ajar kami untuk tetap fokus pada tujuan yang Tuhan siapkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Papa Mama kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Papa Mama kami Tuhan boleh jaga, pelihara hari ini. Meskipun ada banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID, bahkan ada yang meninggal ya Tuhan, hati kami sedih. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menguatkan saudara-saudara kami ya Tuhan. Ketika ada papa mamanya yang meninggal, kami berdoa kiranya Tuhan yang menjadi Allah penghibur bagi mereka. Kami juga berdoa bagi sekolah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang Tuhan yang memberkati sekolah kami, baik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, bahkan guru kami yang mengajar di sekolah Petra. Tuhan mampukan, Tuhan beri sehat, Tuhan berikan semangat agar kami pun boleh belajar dengan baik, tetap fokus pada tujuan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih, kami berdoa juga secara khusus bagi bangsa Indonesia. Tatkala bangsa ini harus mengalami COVID lagi ya Tuhan dengan varian yang lain, Tuhan tolong pulihkan saudara kami yang terpapar COVID, dan Tuhan sendiri yang mempercepat kesembuhan banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan tahun ajaran ke depan ini dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menopang, bahkan Tuhan akan memberi hikmat baik kepada Bapak, Ibu guru dan juga kepada anak-anak. Terpujilah nama Tuhan, biarlah damai sejahtera sorgawi yang akan tetap memimpin setiap anak-anak dan Bapak, Ibu guru untuk boleh tetap dekat pada Tuhan, dan juga kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya boleh terus mencelikkan, mencerahkan, menyehatkan kami semua, bahkan memampukan kami melewati tahun ajaran ini.
Terpujilah nama Tuhan, ini syukur kami, doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Awal adalah saat yang menentukan sebuah perjalanan. Dengan berpegang pada kebenaran dan kekuatannya, maka kita akan dapat sampai pada tujuan akhir perjalanan dengan selamat hanya oleh karena pertolongannya. Kawan, mari kita percaya bahwa Tuhan ada dan hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Ia akan menyertai perjalanan kita dari awal hingga pada akhirnya. Oleh karena itu, mari kita menjalani tahun ajaran baru ini dengan keyakinan bahwa Tuhan telah menyediakan hal yang terbaik bagi kita semua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diikuti hantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Anak-anak sekalian, selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.